Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita terkait dengan asma Allah yang ke-19, yakni Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Kata alim disebut dalam Al-Quran sebanyak 162 kali. Terkadang ia disadarkan dengan ungkapan lain seperti al-ghaib wa syahadah, al-ghaib saja atau ghaib as-samawati wal ard. Perkataan alim berasal dari kata ilm yang menurut pakar bahasa berarti menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahasa Arab menggunakan semua kata yang tersusun dari huruf ain, lam, dan mim dalam berbagai bentuknya untuk menggambarkan sesuatu yang sedemikian jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Ilmu juga diartikan sebagai suatu pengenalan yang sangat jelas terhadap suatu objek. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai alim karena pengetahuannya meliputi semua hal sehingga sekecil apapun. Dia mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan bahkan yang akan terjadi. Semua penyebutan kata alim dalam Al-Quran menunjukkan pada kekuasaan ilmu Allah atas segala sesuatu. Kekuasaan ilmu Allah atas sesuatu bisa disaksikan oleh manusia atau tidak, sedangkan yang tidak bisa disaksikan oleh manusia karena di luar jangkauan panca indera. Ja'far Subhani dalam ensiklopedia Asmaul Husna. Ilmu yang dimiliki Allah meliputi semua yang dirahasiakan maupun yang diungkapkan, yang tersembunyi maupun yang tampak, yang samar-samar maupun yang sangat jelas. Dalam kaitan ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, tidaklah ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah meskipun setetes air, tidak pula bintang-bintang di langit, hembusan angin di angkasa, rambatan semut di malam yang gelap. Sesungguhnya Allah mengetahui gugurnya dedaunan yang tersembunyi gerakan mata. Dalam surat Nahl Al-Balaghah. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menunjukkan betapa luas dan banyaknya ilmu Allah. Di antaranya, surat Al-An'am ayat 80, pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Menurut ayat di atas, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Pengetahuannya meliputi segala aktivitas lahir dan batin manusia. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Bahkan segala hal yang akan terjadi telah diketahuinya sebelum terjadi. Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Hadid ayat 22, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Demikian luasnya ilmu Allah hingga tak seorang pun makhluk yang dapat mengukur atau menghitung ilmunya. Sebagaimana yang dikatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah, sekiranya laut menjadi tinta guna menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya lautan pun akan kering sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku dituliskan. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Sebaliknya, ilmu yang dimiliki oleh makhluk sangat terbatas. Itu pun merupakan karunia dari Allah. Saat menyadari keterbatasan ini, maka para malaikat berkata, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Al-Baqarah ayat 32. Saudaraku, dari sifat Allah Al-Alim ini, maka pesan-pesan yang bisa kita tangkap dari sifat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memiliki semangat belajar yang tinggi. Seorang mukmin yang menyadari kekuasaan ilmu Allah akan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia akan selalu haus akan ilmu pengetahuan karena ia sadar bahwa belajar merupakan kebutuhan hidupnya. Bahkan belajar adalah ibadah bernilai pahala. Di samping itu, ia juga akan mendorong keluarga dan masyarakat di lingkungannya untuk mencintai ilmu. Karena dengan ilmu pengetahuan, kebahagiaan dunia dan akhirat akan diraih. Hal ini ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, hendaklah ia memiliki ilmu. Andai umat Islam di negeri kita ini memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, niscaya kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, dan mudah meraih kemajuan dalam berbagai bidang. Yang kedua, kita harus menjadi ilmuwan yang tidak sombong. Mukmin yang memahami sifat Allah Al-Alim tidak akan menjadi seorang yang angkuh ataupun sombong karena ilmu yang dimilikinya. Karena ia menyadari keterbatasan yang ia dapatkan, bahwa ilmunya hanya terbatas sebatas apa yang diberikan Allah kepadanya. Tidak ada
yang kami ketahui selain daripada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Yang ketiga, menjadi manusia yang berdaya guna dan bermanfaat. Ilmu yang dimiliki seorang mukmin akan mengantarkannya kepada amal dan karya-karya nyata yang bermanfaat. Ia tidak akan menyia-nyiakan ilmunya melainkan dengan mengamalkannya. Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari diri perut yang tidak kenyang, dan dari doa-doa yang tidak diterima." Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencari ilmu untuk memamerkan diri, menunjukkan kebolehan di hadapan cendekiawan, atau untuk berbantah-bantahan dengan jahil, maka dia di dalam neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang berilmu pun bisa celaka karena ilmu yang dimilikinya. Mereka senang memamerkan ilmunya serta suka berbantah-bantahan. Karenanya amalkanlah ilmu secara ikhlas di jalannya. Saudaraku, marilah kita jadikan sifat al-alim ini menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara menyadari ilmu Allah yang maha luas menyangkut segala sesuatu yang maujud, yang ada di bumi, di langit, yang ada di hati, yang sudah diucapkan ataupun yang masih dalam benak pikiran. Menjadikan institusi organisasi tempat kita belajar sebagai lembaga pembelajaran, memiliki target membaca buku harian, mingguan ataupun bulanan, aktif menghadiri seminar maupun pelatihan, saling membagi ilmu pengetahuan dalam bentuk diskusi, penulisan buku, artikel, muzakarah dan sebagainya, menggunakan sarana teknologi informasi bagi proses sarana pembelajaran, menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai bahan untuk menumbuhkan kesadaran dan keimanan kepada hakikat dan tujuan hidup yang menghantarkan ketundukan kepada Allah, memberikan nilai-nilai spiritual terhadap setiap tahapan belajar dari mulai motivasi sampai dengan aplikasinya, mengantarkan diri kepada amal dan karya nyata yang bermanfaat. Pitagoras pernah mengatakan, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Kita akhiri pelajaran kita ini dengan ucapan dari Abu Dzar dalam Tanbihul Ghafilin halaman 338. Seseorang pernah mendatangi Abu Dzar radhiyallahu anhu yang berkata, sesungguhnya aku ingin belajar, tapi aku takut jika aku meremehkan ilmuku dan tidak mengamalkannya. Abu Dzar menyahut, sesungguhnya engkau bersandar pada ilmu itu lebih baik daripada engkau bersandar pada kebodohan. Demikian saudaraku, mudah-mudahan apa yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini, sifat al-alim ini bisa menjadi karakter hidup kita, bahwa kita menjadi orang yang haus ilmu pengetahuan dan menjadi orang yang mengamalkan ilmu pengetahuan kita untuk memberi manfaat kepada orang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.